Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that dick, bitches on my line. What you looking for? It's me. The LP? It's a style. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 15 sudah berada di Pondok Yayasan Muslimin Ananda bersama Al-Ustadz Gufron yang akan menjadi narasumber kita. Baiklah, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawabnya. Afwan Ustaz, tanya pertama, saya ingin menanyakan tentang sejarah berdirinya dari Yayasan Ananda ini, Ustaz. Baik, terima kasih. Sebelumnya kami sampaikan teman-teman dari UNJ, Mas Alif, Mbak Fitri, sama Mbak Rizka. Mbak Rizka yang sudah mau silaturahim ke yayasan kami. Untuk pertanyaan pertama, yakni sejarah berdirinya yayasan ini. Yayasan ini berdiri pada tahun 2001 kalau nggak salah ya, tahun 2001, dan yang melatar belakangi adalah terjadinya kerusuhan di Ambon kalau nggak salah, yang perang sampit itu, sehingga banyak anak-anak yang memerlukan perhatian, itulah sehingga dibangun yayasan ini untuk menampung mereka. Waktu itu kurang lebih ada sekitar 60 anak. Kalau sekarang ya sudah pada berkeluarga dan bahkan mungkin udah nggak mau balik. Ada beberapa anak yang nggak mau balik lagi ke Ambon, ada beberapa anak yang masih di sini, Maluku lah. Berarti ngabdi apa gimana, Ustaz? Enggak, di sini udah di lingkungan sini berkeluarga. Untuk dari penamaan yayasan ini ada latar belakangnya, Ustaz? Oh, enggak. Kenapa dinamain? Enggak. Untuk masalah nama ya, untuk latar belakangnya saya nggak tahu kenapa namanya itu Ananda, saya nggak tahu. Karena Yayasan Ananda, setahu saya Yayasan Ananda itu adalah yayasan Buddha di daerah Bekasi Timur. Itu ada Ananda, tapi itu Buddha, dan itu sekolah yang sangat favorit, sekolah luar biasa. Maksudnya luar biasa itu sekolah yang sangat terkenal di Bekasi Timur. Baik, Ustaz. Nah, untuk pemilikan dari yayasan ini, Ustaz? Ini milik masih perseorangan atau ini milik individu? Selanjutnya tentang visi dan misi dari kelompok dari Yayasan Ananda ini, Ustaz. Untuk visi misi saya nggak hafal karena saya baca ya. Visinya pemberdayaan potensi umat dalam peningkatan pendidikan, ibadah dan sosial demi terbentuknya pribadi muslim yang hakiki, bertauhid dalam berakidah, ittiba dalam beribadah, santun dan bersikap mandiri dalam berkarya dan bertanggung jawab terhadap dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu visinya. Visi. Antara misinya yang pertama meningkatkan kerjasama dan kesetiakawanan umat untuk melindungi dan memelihara anak yatim dan duafa agar tidak hidup terlantar. Jadi di yayasan ini bukan hanya sekedar anak yatim, tapi anak duafa juga. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan di lingkungan panti melalui pendidikan formal
informal maupun non formal. Yang ketiga, meningkatkan kedisiplinan beribadah dan pembiasaan berakhlakul karimah demi tercapainya prestasi yang dilandasi keteladanan. 4. Menciptakan lingkungan panti yang kondusif dan harmonis dalam landasan kasih sayang. 5. Meningkatkan profesionalisme pelayanan dan semangat kerjasama yang efektif. Terima kasih. Mungkin untuk selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya. Selanjutnya, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya itu tujuan dibangunnya yayasan ini apa? Seperti tadi sesuai dengan visi dengan misi ya, dengan misi yayasan itu tadi ya, bahasanya itu membantu lingkungan, itu yang pasti, membantu lingkungan supaya anak-anak yang perlu dibantu itu dapat, bukan ditampung ya, dapat kita bantulah. Salah satu tujuannya seperti itu. Kemudian syarat keanggotaannya, Ustaz. Untuk syarat keanggotaan secara khusus sih tidak ada ya. Tapi memang secara ADART itu ada seorang ADART-nya kemarin saya yang apa bahasanya udah saya lihat. Tapi yang pasti ini anak harus jelas secara identitas supaya tidak menyulitkan kami untuk pendidikan selanjutnya. Terus maksudnya identitas itu ya tentunya dari KK, KTP itu jelas masuk. Kalau KTP kan masih belum ada, KK lah. KK, di situ akte kelahiran. Yang biasanya saya minta sih. Kemudian itu program apa saja yang ada di yayasan ini? Program pendidikan formal atau non formal? Dua-duanya? Iya. Dua-duanya. Oke, untuk pendidikan formal mereka sekolah di luar yayasan seperti halnya dengan anak-anak yang ada di luar sana. Seperti halnya dengan anak-anak yang sekolah pada umumnya. Untuk pendidikan non formalnya atau pendidikan yang ada di yayasan ini ya untuk kegiatan rutin ya. Yes. Kegiatan rutin mereka itu bangun dari jam 3. Bangun jam 3, kadang ada yang setengah 4, kadang juga jam 4. Yang pasti adzan subuh itu mereka sudah kumpul di musola. Setelah itu tapi yang biasanya itu bangun jam segitu, ngaji sebelum subuh sampai dengan habis subuh ngaji mereka kan setoran. Karena di sini tahfidz ya. Oh, program tahfidz. Program tahfidz nih. Oh, itu udah masuk juz 10 itu. Yang ini udah masuk juz 15. Udah luar biasa. Coba aja dites kalau percaya. Nah, itu yang di belakang tuh. Nah, itu alhamdulillah masih juz aman. Ya. Jadi yayasan ini khusus apa tempat tinggal? Oh, untuk khusus tempat tinggal. Ya. Jadi mereka sekolah di luar. Mereka sekolah di luar. Di lain tahfidz itu juga apa namanya? Programnya bahasa Inggris, bahasa Arab. Coba ajak aja mereka ngomong bahasa Arab. Pelaksanaan dari program-program tersebut yang mendukung kayak yang bahasa Arab tadi, bahasa Inggris, tahfidz. Pelaksanaannya maksudnya gimana? Maksudnya gimana cara pelaksanaan Ustaz? Ya, itu tadi pelaksanaannya untuk tahfidz mereka pagi setoran dari sebelum subuh sampai habis subuh. Setelah selesai setoran mereka murojaah sampai dengan syuruk. Setelah selesai sholat syuruk mereka piket. Setelah piket sarapan, habis itu olahraga sebentar, mandi, selesai mandi sholat duha, habis itu murojaah lagi sampai dengan nanti mereka sekolah. Itu hafalannya ada target nggak, Ustaz? Misalnya 1 minggu ini 1 juz. Ada targetnya ada. Jadi tiap bulan itu 1 juz. Tiap bulan 1 juz. Harus sudah harus ngapalin ya, bukan ngelancarin, sekedar ngapalin. Nah, nanti dilancarin kan sambil berjalan, sambil murojaah.
Itu yang bahasa Inggris gimana Ustaz? Kalau bahasa Inggris ya itu tadi mufradat ya, pembiasaan diri untuk berbahasa di lingkungan sini aja. Itu rutin setiap hari atau Enggak, di bahasa Inggris bahasa Arab itu di malam Rabu, habis itu malam Minggu, malam Sabtu, malam malam Senin, malam Minggu, malam Senin, sama malam Rabu. Itu kalau boleh tahu eh, tenaga pendidiknya dari mana? dari Dan tenaga pendidiknya alhamdulillah yang satu lulusan Gontor, ya satu lulusan Gontor yang satu lagi susah yang ngomongnya ya, magister pendidikan matematika, satu lagi SAK sih, maksudnya itu lulusan dari Jogja kalau nggak salah. Jadi dari luar tenaga pendidiknya. Tenaga pendidiknya dari luar, jadi apa bahasanya ya ini aja di lingkungan sini aja. Sumber dana yayasan ini dari mana saja, Ustaz? Sumber dana yang utama adalah dari owner yayasan, itu yang utama. Ada juga para donatur kami. Kalau untuk sumber hasil usaha yayasan belum ada. tapi untuk dari santri Ustaz, itu dikena biaya nggak per bulan atau SPP-nya ada nggak? Nggak ada santri yang dikenain biaya, cuman kalau mau infak silahkan. Awal Bahasanya masuk bukan, nggak ada. Awal masuk mau apa nggak ada. Cuman memang kalau mau infak silahkan. Kami tidak menutup karena statusnya di sini bukan hanya sekedar anak yatim, tapi ada juga yang duafa, mungkin kepingin berbagi dengan yang lain, monggo silahkan. Jadi jadinya subsidi silang. selanjutnya. Untuk kendalanya Ustadz gimana? Kendala dalam bidang Mungkin apa? dari dana atau ini apa namanya proses Belajarnya. Oh. Belajar mengajarnya Ustaz. Kalau untuk pendanaan, kendalanya apa ya kendalanya? Kayaknya nggak ada deh. Untuk pendanaan, alhamdulillah sejauh ini kurang lebih 23 tahun ini, alhamdulillah berjalan. Alhamdulillah berjalan, dan ya seperti ini kondisinya. Kalau untuk proses belajar mengajar ya seperti halnya kebanyakan yang lain. Kendalanya ya karena memang males, itu sifatnya manusia ya itu aja sih. Males supaya dikasih motivasi terus, motivasi terus. Ya, alhamdulillah sih anak-anak di sini lumayan baik, jadi tuh. Bilang nggak ada kendala, Ustaz. Kendala yang berarti sih nggak ada. Mungkin kendala dulu ketika waktu saya baru masuk ke yayasan itu ada beberapa kendala. Ya wajar lah, karena pendatang baru kan. Pendatang baru itu biasanya antara dianggap dan nggak dianggap. Tapi ya kembali lagi tergantung kita menyikapinya bagaimana sebagai seorang pendidik. Nah, itu kan kendalanya waktu Ustadz pertama kali masuk, ada beberapa kendala karena mungkin nggak dianggap. Itu solusinya yang Ustadz ini terapin gimana? Melakukan pendekatan secara persuasif. Dideketin aja, anak-anak ini dideketin, bukan kok malah dijauhin. Anak-anak yang bermasalah ini ya memang rata-rata anak-anak yayasan itu bermasalah, anak-anak yang perlu perhatian. Jadi dilakukan aja pendekatan, yaitu tadi pendekatan secara persuasif. Karena judul tesis saya itu pengaruh kecerdasan emosional dan motivasi belajar. Jadi kecerdasan emosionalnya sejauh mana ini anak, bukan hanya sekedar dia itu termotivasi untuk belajar, tapi setiap individu pasti punya kecerdasan emosional yang berbeda-beda. Hanya perlu kita motivasi untuk lebih maju. Kalau boleh tahu, Ustaz sudah berapa lama nih di sini?
Saya baru kemarin, baru dari tahun 2013. Baru kemarin. Iya, Berarti kurang lebih udah 10 tahun. lupa saya. Kayaknya baru kemarin gitu. Di sini ada berapa peserta didik? Untuk saat ini yang tinggal di dalam itu ada 11 yang santri dengan semuanya, dengan santri yang dari luar semuanya. Itu ya banyak. Kalau total semuanya itu ada 123. Pulang pergi ya? Jadi ada yang santri tetap, ada yang santri kawang. Iya, Pulang pergi. pulang pergi. Ada yang pulang pergi. Kalau dikumpulin semuanya di sini ya ada sampai 123. Data terakhir kemarin ya. Itu di sini ada ikhwannya saja atau ada akhwat? Kalau yang di luar itu ada perempuan, tapi kalau yang di dalam hanya laki-laki. Ya banyak sih yang pengen masuk di sini perempuan, tapi saya masih belum mampu untuk mengawasi. Hanya saya batasin cuman hanya laki-laki. Kalau boleh tahu di sini ada fasilitas apa saja di yayasan? Fasilitas lab komputer, habis itu kamar ada berapa kamar? 4, 8, habis di atas ada 11, 12 kamar. Ada tempat nggak? Mungkin untuk status yayasan ini sudah ada izin dari pemerintah nggak, Sir? Oh ada izin operasional yayasan, pasti itu. Kalau nggak ada izin operasionalnya nggak mungkin. Tapi memang ada beberapa yayasan itu yang nggak ada izin operasional. Tapi alhamdulillah yayasan ini sudah terakreditasi. Nah, sudah terakreditasi. Nah, sebelum akreditasi itu kan ada izin operasional. Sudah terdaftar ke Sampai kementerian, namanya juga udah akreditasi. Oh, ini Ustadz, kan tadi nanya solusi yang buat pendekatan Ustadz sama murid-muridnya. Kalau buat solusi yayasan, misalkan ada masalah nih di yayasan ini, terus jalan keluarnya itu solusinya. Masalahnya contohnya? Mungkin dana atau apa, kan kita masih nyangkut ke yayasan. Oh, kalau masalah dana. Karena kalau masalah dana, yang pertama kita belum pernah ya bahasanya kekurangan masalah dana. Jadi karena kita selalu bahasanya ketika udah dana ini limit, maka kita mengajukan dana ke owner gitu. Jadi untuk sejauh ini masih belum ada bahasanya kesusahan masalah dana. bila berkecukupan. Alhamdulillah untuk kegiatan anak-anak tercukupi. Nah, untuk ownernya itu apa? Dia pengusaha atau gimana? Pengusaha. Jadi Semoga bisa kayak beliau. terus untuk kalau misalnya ada peringatan Hari Besar Islam, Ustaz, itu pendanaan apa tetap dari owner? Misalnya ada acara Maulid gitu, acara Istiqlal. Kalau acara-acara hari besar itu, karena gini, statusnya yayasan ini dana itu yang besar memang dari owner, tapi terkadang kan juga ada donatur-donatur di lingkungan yayasan ini yang suka berbagi dengan yayasan. Ketika dana ini masih cukup untuk melakukan kegiatan, ya dana yang ada itu diberdayakan. Tapi ketika sudah tidak ada atau udah limit, maka akan akan
mengajukan pendanaan ke yang punya yayasan. Tapi kalau kita majuin nih, itu ownernya selalu masih Pasti ngasih. Sejauh ini pasti ngasih. Struktur pengurusan. Terus untuk struktur kepengurusannya mulai dari ketua siapa? Oh, Nah, struktur kepengurusannya ketua yayasan itu bisa jadi Nur Rohim Al-Hafiz. Beliau tinggalnya di Rawalumbu. Sekretarisnya saya sendiri. Habis itu bendaharanya itu Ibu Haji Siti Haryamah. Sebenarnya kalau untuk kepengurusan yayasan itu cuma 3 itu aja. Jadi ketua, bendahara, ketua, sekretaris sama bendahara. Cuman itu aja. Di akte notaris itu cuman itu. Nah, selebihnya itu adalah tenaga-tenaga apa bahasanya itu, ada tenaga pengajar, ada tenaga teknis, ada tenaga. Jadi kalau tenaga teknis itu ada yang apa bagian ngurusin anak-anak itu ada beberapa orang di sini. Yang tenaga pengajarnya itu ya itu tadi satu dari Gontor itu tadi, satu lagi saya sendiri ya, yang satu juga melibatkan ketua yayasan. ya, baik Ustadz, mungkin cukup sekian pertanyaan dari kami. Syukran jazilan, terima kasih banyak Wan, atas kesempatan waktunya Ustadz yang diberikan. sama-sama. Saya ucapkan juga terima kasih banyak atas silaturahimnya. Jangan kapok main ke sini. Ya kali nanti bulan Ramadan itu kan biasanya, ayo kita ngadain bubur. Dulu perasaan pernah ke Ananda. Kali orang silaturahim. Daripada maaf, dulu itu di yayasan ini dulu di